Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Amalia dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Kota Bandung, semester 3 kelas D. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori BKI. Nah, pada video ini saya akan membahas sedikit menjelaskan mengenai teori-teori yang ada di bimbingan konseling, yaitu teori yang ada di barat dan teori bimbingan konseling Islam. Terus yang pertama saya akan bahas teori bimbingan konseling barat. Yang pertama yaitu ada teori psikoanalisis, di mana teori psikoanalisis ini dipelopori oleh Sigmund Freud. Siapa sih Sigmund Freud itu? Nah, Sigmund Freud itu adalah bapak psikoanalisis yang lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Pada tahun 1873 sampai 1881, Sigmund Freud masuk Fakultas Kedokteran Universitas Wina pada spesialisasi dokter ahli saraf dan penyakit jiwa atau psikiatri. Nah, pada tahun 1894, Freud belajar terapi histeri pada Jean Kerker di Paris. Nah, pada tahun 1895, ia kembali ke Wina bekerja sama dengan Dr. Joseph Bird dengan metode asosiasi bebas. Pada tahun 1895, Bird bersama Bird menulis tentang kasus-kasus histeri, dan pada tahun 1902, ia membentuk kelompok psikologi di Wina. Pada tahun 1908, Freud diundang oleh George Stanley ke USA dan memberi ceramah-ceramah pada pertemuan-pertemuan Disnatalis Universitas. Karl Freud menjadi terkenal di seluruh dunia. Nah, kemudian dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, dasar teorinya itu adalah peran penting dari ketidaksadaran beserta insting-insting seks dan agresi yang ada di dalamnya dalam pengaturan tingkah laku menjadi karya atau temuan monumental Freud, di mana sistematik yang dipakai Freud adalah dalam mendeskripsikan kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian. Pada tahun 1923, Sigmund Freud mengenalkan 3 model struktur kepribadian, yaitu yang pertama ada id, yang kedua ada ego, dan yang ketiga ada superego. Terus id. Nah, id ini adalah sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Kemudian dari id ini akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id ini berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan reflex. Nah, id ini berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Terus id ini juga berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Kemudian id ini juga beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Pleasure principle ini diproses dengan 2 cara, yaitu tindak refleks atau reflex action. Nah, tindak reflex action ini adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti mengejapkan mata, dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Terus cara yang kedua yaitu proses primer atau primary process. Nah, proses primer ini adalah reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan. Terus dipakai untuk menangani stimulus kompleks seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau puting ibunya. Kedua, ego. Ego ini berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Nah, usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id
dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Nah, ego ini adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama adalah memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan, dan yang kedua menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Terus ego ini sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id. Karena itu ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. Kemudian yang ketiga ada super ego. Nah, super ego ini merupakan komponen moral kepribadian yang terkait dengan standar atau norma masyarakat mengenai baik dan buruk, benar dan salah. Adapun fungsi utama dari super ego adalah sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri agar impuls-impuls tersebut disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral daripada dengan kenyataan. Teori BKI Islam yang akan saya bahas adalah teori mujadalah. Teori bimbingan konseling yang terjadi di mana seorang konseling sedang dalam kebingungan. Teori ini digunakan konseling ingin mencari suatu kebenaran yang dapat meyakinkan dirinya yang selama ini memiliki problem kesulitan mengambil suatu keputusan dari dua hal atau lebih. Sedangkan ia berasumsi bahwa kedua atau lebih itu baik dan benar untuk dirinya. Padahal dalam pandangan konselor hal itu dapat membahayakan keseimbangan jiwanya, akal pikirannya, serta emosionalnya dan lingkungannya. Berdasarkan ayat surat An-Nahl ayat 125, para ahli mengidentifikasi teori dalam bimbingan konseling Islam terdapat 3 pokok pendekatan, yaitu bil hikmah, bil mau'idotil hasanah, dan mujadalah bil ahsan. Ada teori mujadalah, di mana prinsip teori mujadalah ini yang pertama adalah harus adanya kesabaran yang tinggi dari konselor dalam menghadapi konseling. Terus konselor harus menguasai akar permasalahan dan pendekatan dengan baik. Terus juga yang ketiga, bertujuan membimbing konseling dalam mencari kebenaran, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau mengalahkan konseling. Terus juga yang selanjutnya harus bisa menumbuhkan rasa persaudaraan dan penuh perhatian. Kemudian yang selanjutnya tidak menyinggung perasaan seorang konseling. Terus juga harus mengemukakan dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan tepat dan jelas. Terus yang terakhir, ketauladanan yang sejati, di mana artinya apa yang konselor lakukan dalam proses konseling benar-benar sudah diaplikasikan oleh seorang konselor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, teknik konselingnya itu bisa menggunakan tangan atau juga bisa menggunakan lisan. Contohnya melalui sentuhan tangan, di mana konseling yang mengalami stres diberikan pijatan atau tekanan pada urat dan otot, sehingga akan mengendorkan urat dan otot-otot tersebut, khususnya pada bagian kepala. Terus juga bagian leher dan pundak. Nah, teknik ini dapat meringankan secara fisik, tetapi juga dapat memberikan sugesti dan keyakinan bahwa semua permasalahan yang dihadapi akan dapat terselesaikan. Dan yang kedua, teknik konseling menggunakan lisan. Yang pertama, melalui nasihat, wejangan, dan ajakan kepada seorang konseling yang baik dan benar. Terus juga membaca doa. Untuk memantapkan konseling, maka doa yang diucapkan oleh konselor ini sangat penting dan dapat didengar oleh seorang konseling agar ia juga dapat mengaminkannya. Terus agar Allah juga berkenan mengabulkan doanya.
karena dengan doa akan muncul optimisme pada jiwa seorang konseli. Perbedaan dari teori bimbingan konseling barat dan teori bimbingan konseling Islam. Kalau teori bimbingan konseling barat itu tidak dihubungkan dengan ajaran agama, sedangkan teori bimbingan konseling Islam itu dihubungkan dengan ajaran agama. Bahkan dinilai suatu bentuk ibadah kepada Allah karena membantu orang lain dalam menyelesaikan masalahnya. Terus konsep layanan konseling barat itu didasarkan atas pikiran manusia dan pengalaman-pengalaman dari masa lalu, sedangkan konsep layanan bimbingan konseling Islam itu didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.